Oke. Kali ini kita mendatangi Elef 6 speed yang eh, yang common rail di Rompat. Ini kita ingin memasangkan injektor. Ya. Ya. Ah. Oh iya. Nah, ini kita lepas injektornya kemarin karena ada yang macet di salah satu injektor. Di injektor nomor 3 ya. Itu tercabut dengan apa namanya itu, busing kan namanya. Ya. Nah, ini kita akan memasangkan karena sudah ada part penggantian dari injektornya. Ini sempat kita cabut malam itu lalu kita tes. Nah, ternyata kita temukan ada satu yang rusak ya di antara di salah satu injektor. Oke, kita cek modelnya seperti ini. Oh ya, kita lepas covernya dulu ya. Nah, ini ada injektor satu nih yang lengket. Yang 3 pieces sudah dilepas. Intake? Iya. Makanya. Oh, maka intake. Ini kita usahakan lepas dulu injektornya. Hah? Aja. Langsung ibu buka aja. Enggak. Nah, ini sudah kita lepas. Ada solar nih. Air. Hah? Air itu. Air. Oh iya, packing head kena. Paket berarti. Bocor. Packing head. Oh, air itu. Oh, lain. Ya, terbuka nih. Buang airnya, Deng. Buang airnya cepat masuk ke mesin nih. Ya, terbuka dengan nih. Apa namanya lagi nih? Mangkokannya. Oh, air. Tang. Nah, itu makanya tadi ada air masuk ke sini ya, karena di sini ada O-ring ini untuk penahan air masuk ke ruang bakar atau ke piston. Nah, jika mesin 2KD yang punya Triton Ahilo kemarin dia oli malah ya. Nah, jika injektor tidak terpasang oli, begitu mesin terputar, pompa oli akan masuk oli ke ruang bakar atau ke piston. Nah, jika dia disusu malah air ya yang masuk. Oke. Jadi ini untuk pengetesannya, kebetulan baterai kita juga lowbat, jadi ini kita nunggu cas dulu ya. Kita cas dulu karena untuk pembukaan injektor itu menggunakan setrum. Di sini kita gunakan setrum 12 volt saja ya. 12 volt kok full. 12 volt. Dan mungkin sudah bisa nih ya kita gunakan. Oke, mungkin langsung ini kita tes dulu ya. Yang lengket tadi. Kita sih sepertinya kurang yakin ya ke injektor. Tapi entahlah ya. Nah, sudah terlanjur kebuka injektornya 4 pieces ya, mau nggak mau kita tes dulu. Ini kita tempelin sini dulu. Kita pompa lalu kita masukin setrum untuk pembukaannya. Oke, nih kita tes pasang dulu. Langsung
yang lengket saja kita tes awal ya. Oke, kita pompa dulu, naikin pressernya. Lalu kita cek di bagian apa, mungkin kurang jelas di video ya. Mohon maaf karena kita sendiri dan kekurangan kamera juga. Bentar ya. Nah, ini pressernya naik. Oke, naik, dia bertahan terus, turunnya pelan, itu tidak ada masalah ya. Karena di bagian sini juga tidak ada kebocoran, dan ini kita cek juga di bagian returnnya. Ini sedikit saja keluar, nah itu aman ya. Nah, kecuali jika kita beri pressure atau tekanan seperti ini langsung muncrat di returnnya. Nah, returnnya itu di sini. Semoga jelas. Ini ada berat 12. Nah, jika returnnya muncrat keluar begitu kita beri pressure, ini bisa dinyatakan di bagian injektor yang bermasalah ya, atau di set valve-nya. Tapi di sini aman ya. Oke, tinggal kita ngetes saja di bagian nozzle-nya. Oke, mungkin silau kayak. Biar kita matikan saja sentirnya karena sudah malam hari. Semoga jelas gambarannya ya. Oke, kita beri pressure dulu. Lalu kita connect setrum. Oh, bagus. Sepertinya sih bagus ini. Oh iya. Nah, nampak di bagian sini ya, di nozzle-nya semburannya masih bagus. Oh iya, masih bagus. Oke. Di injektor ini bagus ya. Tinggal pelepasan ini saja. Apa namanya yang botol kuningan ini? Belum tahu namanya. Oke, kita tes yang apa, injektor berikutnya. Oke, masih aman ya, sama persis yang tadi. Di return juga aman. Kurang jelas malah pandangannya. Oh, bagus. Semoga jelas ya di ujung nozzle. Nah, ini returnnya juga bagus nih. Tidak muncrat keluar dia. Sudah habis pressure. Oke. Sepertinya sih bagus. Di kamera mungkin jelas semprotannya, cuman di sini kurang jelas kayaknya. Oh iya, bagus. Oke. Kita tes yang berikutnya. Masih ada 2 ya. Karena 2 sudah kita tes. Masih aman seperti yang tadi. Oh, mantap. Bagus. Kita tes berikutnya lagi. Ini yang terakhir. Oh, jebol 1. Nah, ini. 1 jebol. Di returnnya langsung muncrat. Nah, itu. Nah, ini bukan di
bagian apa yo? Injektor apa nozzle. Ntar kita sinikan kameranya ya. Nah, jika menurut yang punya bukan apa dia ingin menggantikan nozzle-nya. Nah, kita katakan jika injektor yang bermasalah itu bukan semestinya di bagian sini yang bermasalah, di nozzle-nya ya. Nah, bisa jadi di set valve atau di barel kupu-kupunya karena banyak isinya nih. Jadi bukan semestinya ini yang rusak. Dan oke, nah di sini kita contohkan sekalian eh, apa di antara set valve yang rusak ya. Nah, jika dia seperti ini, itu bisa jadi di set valve-nya yang rusak karena di return-nya sini itu netes. Coba kita beri pressure ya. Kita perhatikan ini sekalian dengan ini tulisannya. Semoga jelas di kamera ya. Nah, ini kita pompa terus. Nah, tidak bisa naik pressure-nya. Jebol ya. Ini set valve yang bermasalah. Oke, berarti satu pieces yang bermasalah ya. 3 pieces tadi masih bagus. Ini satunya. Nah, ini sudah ada part penggantiannya ya. Ini slip nozzle ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tercabut kemarin ya. Jadi ini juga kita temukan malam itu waktu kita cabut. Ini ada dratnya ya. Nah, sekalinya kita beli di sini tidak ada drat. Dan kata dealernya sendiri, ini karena belinya di dealer ya. Kata dealer sendiri ini hanya dimasukin lalu ditekan oleh injektor, dia akan membuat drat tersendiri di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ikutin saja ya. Nah, sudah kata dealer ya. Oke. Lalu ini. Nah, jika pemasangan nanti harus ada o-ring 2 pieces ya, atas bawah. Nah, ini tadinya sih nggak ada o-ring ya. Makanya kita ngambilkan o-ring. Jadi jika itu yang keluar, kita katakan tadi kan masuk ke air ya, ke ruang bakar. Jadi kita lihatkan sekalian. Nah, itu di dalam ya. Semoga jelas di ruang bakar itu ada air. Jadi ini kita akan sedot dulu. Jadi kita keluarkan airnya terlebih dahulu. Mana lubangnya? Nah, ini kita sedot. Kita cek. Nah, itu ada air keluar. Ini air radiator dari ruang bakar kepala piker. Nah, sekarang sudah kita bersihkan dan di sini tinggal pemasangan slip nozzle ya, atau full nozzle. Sekarang sudah ada namanya tanpa PDF. Ini sekarang sudah kita bersihkan, jadi tinggal kita masukin saja seperti ini. Tapi jangan lupa o-ringnya diberi grease ya, karena mempermudah o-ring masuk ke dalam. Nah, jika tidak ada grease, biasanya kita tekan baut o-ringnya slip dan akan mudah sobek ya. Ini kita grease juga sekalian. Jadi sudah dimasukin hole-nya, ini kita masukin nozzle lagi. Jadi kita pasang nozzle sekalian sebelum pemasangan rocker arm ya.
sekarang sudah kita pasangin bagian injektornya dan modelnya kurang lebih seperti ini. Mata obeng yang pendek itu jatuh ke dalam sini nah. Aduh. Jelas nggak ya? Lubang oli. Nah, sekarang sudah mulai senja ya. Nih, kita pasangin rocker armnya. Dan modelnya kurang lebih seperti ini di dalam. Tinggal nutupin covernya saja. Oh, pemasangan cover. Nih. Aduh. Biar ngisi ngisi dikit akinya. Ada bos kita nih. Wes. Oke, sekarang sudah ready dan nih water separatornya sampai 3 pieces. Wow. Ngumpul filter rom. Ada rempesan rong? Tasnya nih. Kasih. Aman ya. Di sebelah masih ada water separator lagi. Nah ini. Wow, banyak. Oke, kita tes untuk menaikkan RPM-nya. Oke, alhamdulillah sudah ready. Sudah malam hari. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.